kita mulai saja. Dasar-dasar pasar modal dan saham. Kita akan mulai dulu dengan pengertian pasar modal. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal, di sini disebutkan bahwa pasar modal merupakan wadah untuk melakukan transaksi perdagangan berbagai instrumen keuangan jangka panjang, ya, seperti surat utang atau obligasi, kemudian ada ekuitas, dalam hal ini saham, kemudian reksadana, dan instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Nah, pasar modal menurut Teach Me, ya, di sini adalah transaksi jual beli efek pasar modal dilakukan di Bursa Efek Indonesia, khususnya di sini Indonesia, yaitu adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan penawaran beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Nah, berdasarkan undang-undang tadi, efek di sini adalah surat berharga berbentuk surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap bentuk derivatif atas efek. Adapun efek-efek yang ditransaksikan di pasar modal khususnya di Indonesia, di sini adalah yang pertama saham, yang kedua obligasi, yang ketiga derivatif, dalam hal ini right, warrant, option, dan futures. Kemudian yang keempat adalah unit penyertaan reksadana, yang kelima adalah exchange trade fund atau ETF, yang keenam adalah efek beragun aset atau EBA atau ABS. Dan yang ketujuh adalah dana investasi real estate atau DRE atau REITs. Pada kesempatan ini, Mamang Saham hanya ingin membahas mengenai saham dulu, ya, mengenai efek-efek yang ditransaksikan di pasar modal Indonesia. Baik, kita mulai. Saham. Nah, menurut ahlinya dalam sebuah buku, ahlinya adalah Joko Salim, saham itu adalah bentuk penyertaan modal dalam sebuah perusahaan. Nah, ketika kita memiliki saham di dalam sebuah perusahaan, itu bisa juga dikatakan bahwa kita memiliki perusahaan tersebut dalam persentase tertentu, sesuai dengan jumlah lembar saham yang kita miliki. Kemudian menurut Bursa Efek Indonesia, saham itu dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Nah, dalam penyertaan modal tadi, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan. Kemudian klaim atas aset perusahaan dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Kemudian menurut Teach Me, the Indonesia Capital Market Institute, saham merupakan jenis efek yang paling sering dipergunakan oleh emiten untuk memperoleh dana dari masyarakat dan juga merupakan jenis yang paling populer di pasar modal. Nah, adapun jenis saham berdasarkan hak klaim, di sini yang pertama ada saham biasa atau common stock, kemudian saham preferred atau preferred stock. Nah, saham biasa di sini dividen hanya akan diterima jika disetujui dalam RUPS. Kemudian memiliki hak suara atau voting right dalam RUPS. Kemudian memiliki hak terakhir atau junior dalam pembagian dividen serta aset perusahaan pada saat terjadinya likuidasi. Kemudian memiliki hak untuk mengalihkan kepemilikannya kepada pihak lain. Nah, untuk nomor 2, saham preferred, tidak memiliki hak suara atau voting right dalam RUPS.
kemudian memiliki hak untuk menerima dividen dalam jumlah yang tetap setiap tahunnya, kemudian memiliki hak terlebih dahulu atau utama atas pembagian dividen serta aset perusahaan saat terjadinya likuidasi. Kemudian memiliki hak untuk mengkonversi kepemilikannya menjadi saham biasa. Untuk jenis-jenis saham preferred atau preferred stock, itu ada participating preferred, kemudian ada participating non-preferred, kemudian kumulatif, non-kumulatif, dan convertible. Baik, untuk jenis-jenis saham preferred kita bahas. Nomor 1 itu adalah participating preferred atau saham preferred partisipasi. Jadi pemegang saham memperoleh partisipasi atas sisa laba setelah dibagikan kepada pemegang saham preferred dan saham biasa. Kemudian nomor 2, participating non-preferred. Pemegang saham tidak memperoleh partisipasi atas sisa laba setelah dibagikan kepada pemegang saham preferred dan saham biasa. Kemudian untuk cumulative preferred atau saham preferred kumulatif, dividen yang tidak dibayar dalam suatu tahun itu harus dibayar tahun berikutnya sebelum laba dapat dibagikan kepada pemegang saham biasa. Jika misalkan direktur tidak mengumumkan dividen pada tanggal pembagian dividen yang biasa, maka di sini dividen itu disebut fast atau terlewat. Nah, setiap dividen yang terlewat atas saham preferred kumulatif di sini merupakan dividen tertunggak atau dividen in arrears. Nah, kemudian untuk nomor 4, non-cumulative preferred atau saham preferred non-kumulatif. Nah, saham preferred non-kumulatif jarang diterbitkan karena dividen yang terlewat akan hilang selamanya bagi pemegang saham preferred dan penerbitan saham ini tidak dapat dipasarkan. Kemudian yang kelima adalah convertible preferred atau saham preferred convertible. Pemegang saham di sini dapat menurut opsinya menukar saham preferred menjadi saham biasa pada rasio yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, kemudian kita bahas mengenai jenis saham berdasarkan bentuk kepemilikannya. Yang pertama adalah saham atas unjuk atau bearer stock, kemudian nomor 2 adalah saham atas nama atau register stock. Untuk saham atas unjuk, pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya agar mudah dipindah tangankan dari satu investor ke investor lainnya. Nah, kemudian secara hukum, siapa yang memegang saham tersebut, maka dialah diakui sebagai pemiliknya dan berhak untuk ikut dalam RUPS. Yang kedua adalah saham atas nama atau register stock. Ini merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, di mana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu. Nah, kemudian seluruh saham saat ini merupakan saham atas nama. Kemudian kita mempelajari mengenai apa saja sih imbal hasil investasi saham. Dalam ini adalah ada 3 keuntungan yang diperoleh oleh investor dengan membeli atau memiliki saham. Ya. Yang pertama adalah dividen. Kemudian dividen ini ada 2 jenis. Yang pertama dividen tunai dan dividen saham. Kemudian selanjutnya nomor 2 adalah capital gain. Nomor 3 di sini adalah saham bonus. Oke, yang pertama kita bahas dulu mengenai dividen. Nah, dividen di sini merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham RUPS karena tidak selamanya atau tidak semuanya bahwa dividen ini dibagikan. Nah, syarat untuk mendapatkan dividen, pemodal itu biasanya harus memiliki atau membeli dalam kurun waktu yang relatif lama atau dalam jangka waktu yang telah ditentukan itu harus memiliki saham, kemudian berhak mendapatkan dividen. Nah, yang dibagikan perusahaan itu yang tadi saya bahas adalah pertama dividen tunai, ya. Emiten membagikan hasil keuntungannya
dalam perusahaan kepada setiap pemegang saham dalam bentuk uang tunai untuk setiap lembar saham yang dimiliki. Sedangkan untuk dividen saham, emiten membagikan hasil keuntungan perusahaannya kepada setiap pemegang saham dalam bentuk saham perusahaan sesuai dengan proporsi kepemilikannya, sehingga jumlah saham yang dimiliki investor itu akan bertambah setelah pembagian dividen saham itu. Nah, dividen saham yang dikeluarkan diambil dari pos laba ditahan perusahaan. Imbal hasil lainnya adalah capital gain. Nah, capital gain ini adalah merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Sederhananya, ketika kita membeli itu lebih murah ketika kita menjual harganya. Simpelnya seperti itu. Kemudian ada saham bonus. Saham bonus adalah saham yang dibagikan secara cuma-cuma kepada para pemegang saham sesuai dengan proporsi kepemilikan sahamnya. Nah, bonus saham ini diambil dari agio saham. Sedangkan agio saham itu adalah selisih antara harga jual saham terhadap nilai nominalnya saat penawaran umum di pasar perdana atau pasar primer. Nah, kemudian setelah mengenal imbal atau return atau pendapatan, kita harus tahu juga risiko investasi saham. Ini yang paling penting untuk para pemula. Jadi Anda harus tahu persis apa sih sebetulnya risiko yang kita dapat. Nah, sebisa mungkin kita harus paham karena tidak semua para pemula, terutama trader itu menyadari risiko yang akan didapat. Nah, sebagai instrumen investasi, saham memiliki risiko. Ya, diantaranya adalah capital loss, risiko kebangkrutan, risiko likuiditas aset, risiko delisting, risiko suspending, risiko unik atau unsystematic risk, kemudian risiko pasar atau systematic risk. Baik, yang pertama kita bahas dulu mengenai capital loss. Capital loss ini adalah kebalikan daripada capital gain, yaitu suatu kondisi di mana investor menjual sahamnya lebih rendah daripada harga beli. Ya, simpelnya kondisinya rugi. Jadi kita menjual saham itu lebih murah ketika membeli. Ya, itu sederhananya. Nah, kemudian ada resiko kebangkrutan. Kemudian ketika perusahaan yang dimiliki sahamnya dinyatakan bangkrut oleh pengadilan, maka perusahaan tersebut dibubarkan. Nah, dalam hal klaim dari pemegang saham, mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi ya dari hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut. Jika masih ada sisa dari hasil penjualan tersebut, maka dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham. Apabila tidak ada sisa, maka tidak kebagian ya, tidak memperoleh hasil dari likuidasi tersebut. Nah, ini adalah kondisi yang paling berat buat pemegang saham. Ya, untuk itu maka pemegang saham harus mengikuti perkembangan perusahaan dan harus memahami analisa fundamental bagaimana perusahaan tersebut ya mengenai rasio keuangannya. Kemudian risiko likuiditas aset. Nah, saham dikatakan liquid itu apabila mudah sekali diperjualbelikan. Nah, itu adalah sebut saham liquid. Artinya bid offer-nya tebal atau tinggi atau banyak. Ada yang selalu menawar dan selalu menjual. Sedangkan untuk saham tidur itu adalah istilah bagi saham yang tidak diperdagangkan akibat tidak adanya investor yang memang berminat untuk membeli saham tersebut karena memang tidak layak beli. Ataupun sebaliknya, akibat tidak adanya investor yang ingin menjualnya karena saham itu dianggap sangat berharga. Ya, adalah beberapa emiten yang mengalami hal demikian. Nah, kemudian risiko delisting. Risiko jika saham perusahaan dikeluarkan dari papan perdagangan di bursa efek. Ya. Nah, suatu saham perusahaan akan di-delisting karena kinerja perusahaan yang buruk, misalkan ada kerugian besar atau tidak membagikan dividennya selama beberapa tahun berturut-turut, dan kemudian dari berbagai kondisi lainnya seperti pelanggaran terhadap pencatatan di bursa. Ya. Adapun perusahaan yang keluar dari bursa dengan tujuan go private,
tidak akan merugikan investor karena perusahaan masih tetap beroperasi dan dapat melakukan pembelian kembali saham-saham yang telah diterbitkan kepada publik atau disebut buyback. Ini pernah terjadi pada saham produk Aqua ya. Kemudian risiko suspending atau suspend. Nah, kalau misalkan saham disuspend atau diberhentikan perdagangannya oleh oleh otoritas Bursa Efek, maka di sini investor tidak dapat melakukan perdagangan hingga status suspend tadi dicabut ya. Nah, suspend bisa berlangsung singkat, misalkan satu sesi perdagangan atau 1 hari atau memang beberapa hari ya, tergantung dari masalahnya. Nah, yang dapat menyebabkan disuspend itu biasanya yang pertama adalah terjadinya lonjakan harga yang luar biasa ya. Untuk saat ini misalkan sehari ketika naik selama sebanyak 25% lebih, nah biasanya ada disuspend dulu. Kemudian ketika perusahaan dipilotkan oleh krediturnya, kemudian kondisi lainnya yang mengharuskan otoritas bursa untuk menghentikan sementara perdagangan saham dan kemudian dimintai konfirmasinya ya. Jadi jangan sampai itu dipakai untuk ajang spekulasi, karena memang kenaikan harganya itu harus dilihat dulu ini normal atau tidak. Karena kalau memang tidak normal, itu ditakutkan dipermainkan harganya oleh pihak tertentu ya, atau mungkin disebut bandar begitu ya. Kemudian risiko unik, unsystematic risk, dan risiko pasar atau systematic risk. Nah, memang dalam keseharian ini harga-harga saham itu mengalami fluktuasi ya, baik naik ataupun turun. Nah, ini adalah harga terbentuk dari interaksi kekuatan permintaan dan penawaran atas saham itu sendiri. Ya, biasanya itu diterima atau direspon ketika pasar menerima informasi terhadap perusahaan tersebut ya. Istilahnya ada informasi positif maupun negatif. Adapun yang unik dan spesifik ya, misalkan kinerja perusahaan, kondisi industrinya gitu ya. Kemudian informasi ekonomi ya. Kemudian yang bersifat makro termasuk tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar ya. Dan faktor-faktor ekonomi seperti situasi sosial dan politik, budaya, dan faktor sistematik non-ekonomi lainnya. Nah, selanjutnya ada beberapa istilah dalam saham ya, dalam mekanisme perdagangan. Ada yang disebut saham liquid, saham blue chip, undervalued stock, overvalued stock, kemudian growth stock, value stock, efek margin, dan efek short selling. Baik, kita bahas dulu mengenai saham liquid. Nah, saham liquid itu saham yang memang dapat segera dikonversi menjadi uang. Artinya, ketika ingin dijual itu ada yang membeli dan harganya dikatakan relatif stabil. Kata lainnya adalah sering diperdagangkan. Jadi, bid offernya, yang nawar yang belinya itu banyak. Nah, di Bursa Efek Indonesia itu mempunyai daftar saham yang disebut LQ45. Itu terdiri dari 45 saham yang memiliki likuiditas yang tinggi dengan mempertimbangkan kapitalisasi pasarnya. Nah, berdasarkan buku panduan indeks harga saham BI, kriteria pemilihan saham termasuk dalam daftar LQ45 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tercatat di BI minimal 3 bulan. Kemudian aktivitas transaksi di pasar reguler, yaitu dari nilainya, nominal, dan frekuensi transaksinya. Kemudian jumlah hari perdagangan di pasar reguler. Yang selanjutnya adalah kapitalisasi pasar dan periode waktu tertentu dan keadaan keuangan dan prospek pertumbuhan perusahaan. Itu dinilai oleh indeks tersebut. Dalam hal ini adanya di Bursa Efek Indonesia. Kemudian saham blue chip. Saham yang menjadi buruan para investor. Kenapa? Karena memang ini adalah saham yang bisa dianggap papan atas ya. Dan dianggap juga menghasilkan keuntungan yang tinggi. Nah, ciri-cirinya di sini adalah
kinerja keuangannya sehat atau bagus, kemudian likuiditas sahamnya di pasar itu tinggi, kemudian ditransaksikan pada harga yang wajar, dan pergerakan atau fluktuasi harga saham di pasar itu berlangsung sangat wajar. Kemudian ada undervalue stock. Nah, saham yang dikatakan undervalue jika nilai pasarnya atau market value itu lebih rendah daripada nilai bukunya atau book value. Dengan kata lain, harganya lebih rendah daripada nilai intrinsiknya. Kemudian overvalue stock. Ini berlawanan dengan undervalue stock. Nah, overvalue stock ini adalah saham yang nilai pasarnya atau market value-nya lebih tinggi daripada nilai bukunya atau book value. Kemudian ada growth stock. Nah, saham perusahaan dengan pendapatan yang lebih tinggi atau cepat pertumbuhannya daripada industri atau pasar secara keseluruhan. Nah, perusahaan ini umumnya membayar sedikit dividen atau sama sekali tidak, karena dia memilih menggunakan pendapatannya atau keuntungannya untuk membiayai proyek-proyek ekspansi bisnisnya. Kemudian ada value stock. Saham yang cenderung diperdagangkan pada harga lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai fundamentalnya, sehingga dianggap undervalue. Nah, ciri-cirinya adalah hasil dividen yang tinggi dan price to earning, ya, atau nilai fairnya itu sangat atau rendah. Kemudian efek margin. Nah, transaksi margin adalah transaksi pembelian efek untuk kepentingan nasabah yang dibiayai oleh perusahaan efek. Nah, efek margin adalah efek yang memenuhi persyaratan sebagai efek yang dapat ditransaksikan dalam transaksi margin sesuai dengan daftar efek margin yang ditetapkan oleh bursa. Kemudian efek short selling. Nah, transaksi short selling adalah transaksi penjualan efek di mana efek yang dimaksud tidak dimiliki oleh penjual pada saat transaksi dilaksanakan. Nah, efek short selling adalah efek yang memenuhi persyaratan sebagai efek yang dapat ditransaksikan dalam transaksi short selling sesuai dengan daftar efek short selling yang ditetapkan oleh bursa. Sekian dari Mamang Saham, semoga bermanfaat. Salam cuan selalu.